Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di video kali ini akan dibahas estimasi min untuk dua sampel atau sampel ganda. Nah, jadi kenapa kita butuh estimasi min untuk dua sampel? Nah, jadi gunanya ini adalah untuk membandingkan ya. Salah satunya itu membandingkan antara dua kasus. Misalkan sebelum dan sesudah diberikan program, sebelum atau sudah implementasi sistem apakah berubah atau enggak gitu ya. Atau misalkan yang gampangnya kita yang membandingkan contoh yang sudah kita bawa selalu ya, dua kecepatan akses video streaming dari provider A dan provider B. Nah, itu misalkan kita dapatkan dua nilai, nah itu bisa kita kira-kira berapa selisihnya antara sekian sampai sekian. Yaitu adalah estimasi min sampel ganda. Cara menghitungnya seperti ini. Kita tahu rata-rata sampel adalah berdistribusi normal dengan central limit theorem ya. Nah, lalu kalau kita kurangi distribusi normal dengan distribusi normal, maka akan didapat lagi distribusi normal. Itu dari bab random variable ya, kita sudah pelajari. Jadi darinya kita bisa menurunkan ini, selang kepercayaan untuk mu1 dikurangi mu2. Ya, untuk variansi yang diketahui, kita bisa langsung menuliskannya. Pertama kita selisihkan dulu rata-ratanya sampel, X1 kurang X2, bar. Lalu errornya itu adalah Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ini adalah errornya ya. Jadi pertama dikurangi Z alfa per 2, lalu yang sebelah kanannya batas atasnya ditambah Z alfa per 2. Seperti Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, kondisi eksperimennya itu antara satu variabel dengan variabel lainnya itu harus independen. Jadi nggak boleh peningkatan satu variabel akan meningkatkan variabel lainnya dan sebaliknya. Jadi nggak ada hubungan ya sebaiknya. Lalu efek dari unit eksperimen selain perbedaan yang diteliti harus diminimalkan. Efek-efek ya banyak ya, kalau misalkan kalau kita meneliti suatu obat COVID, pasien yang kita pilih itu harus kita pilih secara random, acak mewakili masyarakat gitu ya. Jadi bukan berarti kita pilih orang-orang yang muda, misalkan untuk satu kita pilih orang-orang muda, untuk produk satu lagi kita pilih orang-orang tua. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus selain perbedaan yang diteliti, yaitu misalkan jenis vaksinnya gitu ya, itu nggak boleh beda, sebaiknya sama. Ya, untuk meminimalkan efek dari unit eksperimen. Contohnya misalkan ada dua mesin A dan B, kita ingin meninjau angka konsumsi bensinnya. Ya, angka konsumsi bensin dalam kilometer per liter. Nah, kita lakukan 50 percobaan untuk mesin tipe A dan 75 percobaan untuk mesin B. Bensin yang digunakan, trek yang digunakan, trayeknya, naik turunnya dan lain sebagainya dibuat sama. Ya. Nah, misalkan rata-rata konsumsi bensin mesin A adalah 12 dan mesin B adalah 15. Nah, di sini kita yang menentukan selang kepercayaan 90% untuk selisih rata-rata angka konsumsi bensinnya. Misalkan kita udah tahu nih populasinya itu mempunyai standar deviasi 2 dan 3 untuk mesin A dan B. Langsung kita hitung saja. Pertama kita hitung selisihnya. 15 dikurangi 12 yaitu 3. Itu menjadi estimasi titiknya. Lalu untuk estimasi selangnya atau selang kepercayaannya, dengan alfanya sama dengan 0,1 kita dapat Z alfa per 2 itu sama dengan 1,64. Sehingga dengan menggunakan formula sebelumnya kita bisa menentukan selang kepercayaan 90%. 3 dikurangi 1,64 dikali variansinya, yaitu akar 4 per 50 tambah 9 per 75. Lalu untuk bagian kanannya 3 ditambah 1,64 dikali standar deviasinya, ya variansinya ya, akar 4 per 50 tambah 9 per 75. Sehingga didapat
ternyata ada perbedaan ya. Ada perbedaan 2,2 sampai 3,7 km per liter antara mesin B dan mesin A. Lalu ini kalau variansinya tidak diketahui dan tidak sama, itu kita memakai distribusi T ya. Distribusi T, lalu kita gunakan variansi sampel untuk menebak variansi populasi. S1 kuadrat untuk sigma kuadrat ya. Lalu derajat kebebasannya bisa dilihat, pembobotannya seperti itu ya, bisa dibaca. Nah, ini untuk selang kepercayaan saat variansi yang tidak diketahui namun kita tahu sama. Kenapa bisa sama? Misalkan, nah ini misalkan ada suatu barang dikeluarkan dari perusahaan yang sama gitu. Nah, kita bisa expect bahwa barang itu akan mempunyai variansi populasi yang sama ya. Jadi ada kasus ini, kasus khusus juga ya, jarang dipakai yang ini, yaitu saat standar deviasi populasinya sama, saat variansi populasinya sama. Ya, kita hitung aja dengan menggunakan distribusi T juga. Derajat kebebasannya V sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Seperti itu ya, bisa dibaca. Nah, kalau untuk sampel besar, N di atas 30, itu tetap kita gunakan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya ya, bahwa kita bisa menerapkan central limit theorem ya. Yaitu jika sampel lebih besar dari 30, kita bisa menggunakan central limit theorem dan kita bisa mendekati variansi populasi dengan variansi sampel ya. Itu sudah sangat dekat hasilnya. Jadi kita bisa gunakan Z lagi dan kita bisa hitung dengan cara biasa ya.